Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Mortal Master versi novel bagian 408. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Ketiga Baleng dibunuh. Seharusnya Istana Penegak Hukum akan mengirim ahli Martel Emperor untuk menyelidiki. Tujuan kita adalah untuk menangkap orang ini, untuk menanyakan kondisi Yukiansu, Jiruyu, dan juga tindakan Istana Penegak Hukum baru-baru ini, kata Kincen. Shin berpindah kepada markas cabang Istana Penegak Hukum yang ada di sana. Apa yang kamu katakan? Seorang pria tua meraung dengan marah setelah mendapat kabar bahwa Baleng telah mati. Orang ini bernama Qi Xiong. Dia adalah orang di belakang Baleng. Dia adalah pemimpin dari cabang Istana Penegak Hukum di daerah ini. Di bawahnya beberapa murid dari Istana Penegak Hukum berlutut di lantai, menggigil dengan wajah pucat dan berkata, "Tuan cabang Qi Xiong, kami juga mendapat kabar dari kota Guhua. Harap Tuan untuk meredakan amarah." "Tidak mungkin. Baleng adalah muridku yang paling aku cintai. Dia menerima perintah untuk menghubungi 3 keluarga besar di kota Guhua. Di kota Guhua siapa yang berani membunuhnya? Belum lagi dia memiliki kehendak ilahi yang aku tanam," kata Qi Xiong dengan marah. Segera dia menutup mata untuk merasakan kehendak ilahi yang ditanamnya. Namun tiba-tiba dia terkejut karena mendapati bahwa klon ilahi yang ia tanam di tubuh Baleng telah benar-benar menghilang. Ini tidak mungkin. Hati Qi Xiong kedinginan. Klon ilahi yang ditanam ahli Martel Emperor akan keluar secara otomatis di saat berada dalam situasi hidup dan mati. Bagaimana bisa menghilang begitu saja? Kecuali ada orang yang sangat kuat, yang lebih kuat darinya, yang menghancurkan kehendak ilahinya sebelum dapat diaktifkan. Ya, itu mungkin. Kemudian murid itu mengatakan bahwa orang yang membunuh Baleng adalah seorang murid dari Kekaisaran Xuanyuan. "Apa?" Qi Xiong terkejut. "Apakah kamu yakin?" tanya Qi Xiong. "Ini tidak mungkin ada kesalahan. Berita ini datang dari murid Istana Penegak Hukum di kota Guhua. Dan pada saat itu ada banyak orang yang melihat pembunuhan itu. Bagaimana dengan pembunuhnya sekarang?" kata Qi Xiong. 3 keluarga besar kota Guhua sedang mencari pembunuhnya. Namun sampai saat ini nampaknya belum ada hasil. Kekaisaran Xuanyuan. Qi Xiong mengepalkan tinjunya dengan marah. 3 keluarga besar kota Guhua telah menyebabkan Baleng mati. Sekelompok sampah yang tidak berguna. Wajah Qi Xiong sangat menakutkan, penuh dengan niat membunuh. Dia memerintahkan untuk mengumpulkan semua orang yang ada di cabangnya untuk bergegas ke kota Guhua untuk menyerbu kota Guhua. Ngomong-ngomong, kirim pesan kepada cabang Istana Penegak Hukum Yuan Tuo. Undang dia untuk mengerahkan orang-orang di aula cabangnya dan bergabung dengan saya untuk menyerbu kota Guhua, kata Qi Xiong. Ya, baik. Kemudian Qi Xiong memimpin sejumlah ahli kuat di cabang Istana Penegak Hukumnya dan bergegas menuju kota Guhua. Pada saat yang sama, berita tentang murid Kekaisaran Xuanyuan yang membunuh murid utama Istana Penegak Hukum di kota Guhua menyebar dengan cepat ke seluruh Huyu. Di sisi lain, 3 kekuatan besar di kota Guhua hampir menjadi gila. Dalam 2 hari terakhir mereka sudah mencari jejak Kincen di mana-mana. Namun tidak peduli bagaimana mereka mencari, pembunuhnya benar-benar menghilang begitu saja tanpa jejak sedikit pun. Di sisi lain, para murid Kekaisaran Xuanyuan yang mendengar berita ini menjadi sangat bersemangat. Kekalahan dan terlukanya kaisar mereka sebelumnya membuat mereka sangat marah. Namun yang membuat mereka aneh adalah mereka tidak tahu siapa jenius Kekaisaran Xuanyuan itu. Identitasnya seperti sangat misterius. Di hari ketiga, sejumlah pusat kekuatan Istana Penegak Hukum yang dipimpin oleh Qi Xiong akhirnya telah sampai di kota Guhua. Kapal perang tim Yuan Tuo juga telah sampai. Kedua tim Istana Penegak Hukum ini turun dari kapal perang dan mendarat di alun-alun kota Guhua.
Semua orang di kota Guhua mulai berdatangan dan melihat banyaknya ahli dari istana penegak hukum yang datang. Dengan momentum yang begitu menakutkan, suasananya suram dan sangat dingin. Sesaat kemudian 3 leluhur tua dari 3 keluarga besar di kota Guhua satu persatu datang dan muncul di sana. Leluhur tua dari keluarga Si Jong, leluhur tua dari keluarga Cai Ling, leluhur tua dari keluarga Janggu. Saya telah melihat 2 master dari 2 divisi istana penegak hukum. Ketiga leluhur tua dari 3 keluarga itu memberi hormat dengan gemetar, sangat rendah hati, dan dengan sedikit ketakutan yang terpancar dari wajahnya. Jelaskan, bagaimana bisa baleng saya jatuh di kota Guhua Anda? Kata Qi Xiong dengan marah. Auranya menyapu kepada 3 leluhur. Merasakan aura ini, ketiga leluhur itu kedinginan. Tuan Master Qi Xiong, itu dilakukan oleh orang dari Kekaisaran Xuanyuan. Tapi karena itu terjadi di kota Guhua saya, maka itu juga terjadi karena kelalaian saya, kata Si Jong. Kemudian dia memanggil Si Liang, leluhur. Si Liang langsung menghadap kepada Si Jong. Leluhur Si Jong tanpa ragu langsung mengeksekusi Si Liang. Seketika Si Liang mati berubah menjadi abu. Tuan Master Qi Xiong, walaupun Si Liang adalah murid jenius keluarga Si saya, tapi dia ada di tempat kejadian waktu itu, namun gagal mencegah si pembunuh. Saya telah mengeksekusinya untuk menunjukkan ketulusan saya, kata Si Jong. Semua orang menghirup udara dingin, tidak menyangka demi menenangkan hati Qi Xiong, Si Jong benar-benar membunuh Si Liang. Di sisi lain tidak ada yang mengetahui, pada saat ini di kehampaan yang jauh namun cukup dekat, beberapa sosok muncul di sana, menonton semua peristiwa dalam diam. Ini adalah Qin Chen dan bawahannya. Tuan, apa yang kita tunggu? Langsung serang dan tangkap orang dari istana penegak hukum itu, kata Mokara. Dia berkata dengan tidak sabar. Itu ceroboh. Jika kita keluar dan orang-orang kota Guhua melihat kita, yang ada kita akan terekspos dan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Tunggu dan lihat saja kegembiraannya terlebih dahulu, kata Qin Chen. Saat ini Qi Xiong mencibir dan mengabaikan apa yang dilakukan Si Jong, lalu menatap 2 leluhur lainnya dan berkata, bagaimana denganmu? Cai Ling dan Janggu panik tanpa ragu. Mereka juga meraih orang dari keluarganya dan mengeksekusinya di tempat. Oh begitu, apakah kamu pikir 3 murid dari keluarga kalian bisa dibandingkan dengan murid saya? Kata Qi Xiong. Tiba-tiba auranya meledak. Tangannya diayunkan dan langsung menghantam dada Si Jong. Si Jong terkejut oleh serangan tiba-tiba Qi Xiong. Dia memegang dadanya yang berlumuran darah, sangat terluka parah. Aku ingin kalian di 3 keluarga besar dikuburkan dengan muridku untuk menyelesaikan kebencian di hatiku ini. Semuanya bunuh semua orang dari 3 keluarga ini, jangan sisakan satupun. Suara Qi Xiong bergema dan dia memberi perintah. Saat perintah ini jatuh, meledak, orang-orang istana penegak hukum bergerak. Yuan Tuo langsung melesat dengan tiba-tiba dan menghantam 2 leluhur lainnya, membuat kedua leluhur itu juga terluka parah. Dalam sekejap banyak ahli dari 3 keluarga itu berjatuhan, mati, mayatnya tergeletak di tanah. 3 keluarga besar yang sudah menguasai kota Guhua bertahun-tahun, sekarang sebenarnya sedang dibantai. Si Jong, Cai Ling, dan Janggu memandang Qi Xiong dan Yuan Tuo dan berkata, kenapa? 3 kekuatan utama kami siap untuk berlindung pada Anda. Mengapa Anda memperlakukan kami seperti ini? Kami sudah tunduk untuk berlindung di bawah naungan istana penegak hukum. Tapi sekarang hanya karena jatuhnya 1 murid Qi Xiong, istana penegak hukum benar-benar membantai 3 keluarga besar mereka. 3 keluarga besar mereka dapat dianggap sebagai keluarga teratas pasukan tingkat kaisar yang bermartabat. Apakah begitu banyak orang tidak dapat dibandingkan dengan 1 murid istana penegak hukum yang kecil? Mengapa? Qi Xiong dan Yuan Tuo mencibir mendengarnya, seolah-olah sedang menonton 3 badut. Pasukan tingkat kaisar, apakah itu hebat? Di mata istana penegak hukum saya, 3 keluarga besar Anda hanyalah anjing. Dan anjing itu sekarang telah melukai tuannya.
Tujuan membunuhmu adalah untuk memperingatkan kekuatan lain. Seekor anjing harus melakukan semuanya dengan baik. Jika sudah tidak berguna, Anda hanya bisa dibantai oleh pemiliknya, kata Qi Xiong dengan sangat arogan dan sombong. 3 anjing. Hahaha. 3 kekuatan besar kita. Sebenarnya hanya 3 anjing, kata Xi Zhong seraya tertawa, tapi tawanya dipenuhi kesedihan dan juga kemarahan. Ketiga leluhur itu meraung, seakan sudah frustasi dan menjadi gila. Mereka meledak dengan segenap kekuatannya. Mereka ingin bertarung sampai mati dan ingin memberikan pukulan berat bagi istana penegak hukum. Mereka melesat menyerang, tapi bukan ke arah Qi Xiong atau Yuan Tuo, akan tetapi ke arah banyak murid istana penegak hukum dan membunuh murid istana penegak hukum sebanyak-banyaknya. Walaupun mereka mungkin akan jatuh, tapi pihak lain juga harus membayar mahal. Sesaat kemudian pertarungan besar pecah. Xi Zhong, Cai Ling, dan Zhang Gu, 3 ahli martel emperor tahap awal, melawan ahli martel emperor tahap awal puncak, Qi Xiong dan Yuan Tuo. Setelah waktu yang singkat, ada hujan darah, jeritan dan raungan terdengar. Namun terlihat 3 leluhur tua terdesak dan terbojok. Ini semua karena ketiganya terlalu ceroboh dan terluka parah pada awalnya. Jika tidak, mereka tidak akan mudah untuk dikalahkan, atau mungkin bisa melarikan diri. Tapi sekarang mereka telah dikalahkan. Pada akhirnya mereka bertiga harus mati di tangan Qi Xiong dan Yuan Tuo. Leluhur tua dari 3 keluarga besar kota Guhua telah jatuh. Bunuh semua murid dari 3 keluarga itu. Jangan sisakan satupun. Tidak peduli tua ataupun muda. Bunuh semuanya, kata Qi Xiong. Baik. Semua murid istana penegak hukum turun ke jalan. Semua orang yang dianggap dari 3 keluarga besar langsung dibunuh tanpa ampun. Bahkan orang yang bukan berasal dari 3 keluarga besar juga ikut terbunuh. Semua orang dengan panik masuk ke rumah mereka dan menutup pintu rapat-rapat, takut menjadi sasaran. Di mata mereka orang-orang dari istana penegak hukum seperti iblis. Pembantaian terjadi sehari penuh. Diperkirakan lebih dari 1 juta orang telah mati di kota Guhua. Ini adalah konsekuensi karena menyinggung istana penegak hukum kita, kata Qi Xiong. Kediaman 3 keluarga besar diduduki, setiap harta dijarah. Istana penegak hukum benar-benar tidak bermoral. Apa yang mereka lihat akan diambil. Bahkan wanita-wanita cantik yang mereka temui langsung dinikmati. Semua diambil, dijarah, sangat sombong dan sangat arogan. Karena pasukan utama dibuyuk, gagal menaklukkan istana berkabut. Sekarang istana penegak hukum menjadi lebih merajalela dan tidak bermoral. Berita tentang ini menyebar luas ke seluruh Wuyuk. Namun tidak ada satu kekuatan pun yang berani melawan. Kekaisaran Xuan Yuan, Papi Lunpil, Bloodline Holy Land, dan pasukan utama lainnya tidak ada yang berani keluar. Seolah-olah mereka telah mati, diam, tanpa gerakan apapun. Kurang ajar, brengsek, terlalu sombong. Tuan, tunggu apa lagi? Aku sudah tidak tahan melihatnya. Di hutan lebat di luar kota Guhua, skeleton cabang berteriak dengan marah. Istana penegak hukum macam apa itu? Sangat arogan, lebih kejam dari iblis alien kita, kata Mokara. Dia juga berkata dengan marah. Qin Chen menyipitkan matanya setelah menduduki kota Guhua. Qi Xiong dan yang lainnya sangat arogan dan tidak bermoral. Rencana awal Qin Chen adalah menunggu orang-orang istana penegak hukum pergi, lalu menyergapnya di tengah jalan dan menangkap mereka. Namun sekarang Qin Chen berubah pikiran. Qin Chen merasa bahwa tidak bisa membiarkan istana penegak hukum terus menjadi arogan seperti itu. Tuan, apa yang kamu tunggu? Bunuh saja mereka, bantai semua orang itu, dan tunjukkan pada dunia siapa kita. Jangan khawatir, tapi untuk membunuh 2 divisi itu, kita harus memiliki nama. Jangan sampai mengekspos identitas asli kita. Nama itu harus bagus. Di masa depan, orang-orang akan takut di saat mendengar nama kita, ucap Qin Chen. Saya suka itu. Saya akan dijuluki setan tua, kata Mokara. Kalau begitu, saya akan dipanggil Laugu, kata skeleton cabang. Saya Chang Tian, kata Gucang.
Mereka menamai nama mereka sendiri. Hahaha. Tiba-tiba kucing hitam tertawa. Itu hanya nama, harus mendirikan sebuah organisasi. Kalian tahu, dulu saya pernah mendirikan sebuah organisasi yang sangat kuat dan menakutkan, kata kucing hitam. Itu ide yang bagus. Kita juga akan membentuk sebuah organisasi. Istana Berkabut memiliki istana penegak hukum. Dan kita tentu saja juga harus memiliki nama. Setelah orang mendengar nama organisasi kita, semuanya akan bergetar, kata Kincen. Kita adalah iblis jahat yang agung. Bagaimana jika namanya organisasi yang agung? Kedengarannya itu sangat bergengsi, kata Skeleton Cabang. Kincen hampir muntah di saat mendengarnya. Organisasi yang agung terdengar sangat aneh. Bagaimana jika organisasi setan hitam? Kata Mokara. Mendengarnya kucing hitam tertawa. Apa masalahnya? Lagi pula kamu yang mengusulkan ini. Kamu juga dianggap sebagai pendiri organisasi, kata Mokara. Tidak apa-apa bagi saya untuk bergabung. Tapi organisasinya jangan disebut setan hitam. Itu terlalu jelek, kata kucing hitam. Tujuan kita adalah untuk membunuh istana penegak hukum juga istana Berkabut dan mengembalikan dunia ke zaman keadilan, damai dan sejahtera. Maka dari itu organisasi ini saya namai organisasi Dao Surgawi, kata Kincen. Itu cukup bagus. Kucing hitam dan yang lainnya mengangguk dan setuju. Kalau begitu, ayo berangkat sekarang. Kincen dan lainnya langsung bergegas ke kota Guhua. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.